Putri Umiba berintegritas profesional, menjaga nilai kebenaran dalam ilmu dan tindakan. Berpikir kritis dan strategis, berlandaskan ilmu manajemen. Teknologi jadi kekuatan menuju masa depan gemilang. FMB Umiba Jaya, kokoh dalam integritas, profesional berkarya, menuju unggul mendunia. Halo semuanya, welcome back to Podcast Manis episode kedua. Sekarang kita lagi kedatangan teman-teman dari BMTM. Boleh perkenalkan juga terlebih dahulu semuanya. Perkenalkan, saya Kenya Dika Putra Raptik. Saya Ketua Fakultas Manajemen dan Bisnis. Kalau saya, perkenalkan nama saya Naila Barzahara. Saya selaku sekretaris BEM Fakultas Manajemen dan Bisnis. Kalau aku Sita Priskianka, aku selaku BEM Fakultas Manajemen. Ya, wah sekarang kita udah kedatangan inti-inti dari BEM-nya nih. Sekarang sebelum mereka jadi inti di organisasi yang sangat-sangat dipandang oleh universitas, kira-kira pengalaman apa aja sih yang udah kalian dapetin sebelum masuk ke Universitas Mitra Bangsa? Tapi di sini kita ngobrol santai ya, kalian boleh pakai baru. Kita ngobrol santai cuma biasalah. Siapa dulu? Mulai dari gimana dulu lah pengalaman lah sebelum masuk dunia kampus itu kayak gimana sih? Gua dulu awalnya itu pernah jadi wakil ketua MPK. Jadi kayak bagian yang ngawasin kinerja OSIS gimana OSISnya. Oh gitu, berarti selama jadi MPK itu kira-kira apa yang udah dicapai oleh Mas Kenny? Apa ya? Waktu MPK nggak terlalu banyak kerja sih. Soalnya cuma bagian mantau-mantau aja. Oh gitu, mantau-mantau. Berarti kira-kira setelah hal yang dilihat oleh Mas Kenny sendiri dari kerja OSISnya itu, kira-kira tuh OSISnya berjalan dengan bagus nggak sesuai yang dipantau oleh Mas Kenny? Kalau waktu itu pas saya masuk jabat, kebetulan lagi ada konflik, jadi lagi kurang baik-baik saja. Cuman bisa diatasin sama anggota-anggota yang lain. Wah, keren ya, OSISnya bisa memperbaiki masalah yang ada. Tapi waktu menjabat jadi organisasi itu masih dapat COVID atau enggak? Udah enggak ya? Enggak. Sudah berarti dapat COVID. Udah. Ini terusannya. Selamat ini kita Nela atau dari Sucitannya. Boleh, silakan Nela. Oke, kalau dari pengalaman gue ya waktu ini sebenarnya bukan banyak sih gue. Kalau Pak Tita itu mau nyoba dulu. Kita dengar semua. Gue ngejabat jadi OSIS, jadi sekretaris juga selama 2 periode dari kelas. Oh iya, aduh. Soalnya kalau misalkan gue cuman 1 periode aja gue gak ada sertifikat. Jadi gue sampai gue lulus baru gue dapet sertifikat gitu. Jadi awal gue masuk OSIS ini, gue emang itu tuh karena pertama kali gue OSIS itu waktu SMP. Oh, berarti SMP udah OSIS duluan ya? Iya. SMP juga tuh? Biasa aja. Itu berarti bukan periode doang ibu ya? Ya, SMP sampai kampus masih beda. Itu gokil sih jujur. Itu emang ternyata nggak mau di rumah aja kan, cuma emang nyari relasi juga. Terus waktu itu kondisinya emang pas banget wawancara kan. Jadi itu kan kalau sekarang kan kita pemilihannya kayak debat gitu kan. Yeah. Oh iya kan gitu. Sekarang enggak. Kalau kemarin waktu gua pemilihan SMK itu gua wawancara. Dan itu kan gua nggak ada apa sih namanya? Nggak ada pengalaman sekali sama sekali jadi sekretaris gitu. Tiba-tiba gua ditunjuk jadi sekretaris. Wow. Berarti ya itu benar-benar nggak respect banget gue. Kayak
tiba-tiba gue jadi sekretaris gitu. Terus tiba-tiba gue disuruh bikin proposal, gue disuruh bikin project. Gue kan kalau masa-masa SMP tuh nggak ada laptop ya kan, kalau Iya, laptop betul. pasti pasti rapi bikinnya gitu kan. Nah gue tuh masa-masa pakai HP gitu. Itu benar-benar kenangan banget sih, kayak wah pantes ya kalau seandainya kita lagi misalnya ada ketua yang mendadak bikin proposal, dia langsung satset gitu ya. Dia langsung soalnya emang bisa pakai HP 2 periode jadi sekretaris, terus pas kuliah lagi. Kemarin nih buat kita bikin proposal kan? Udah jatuh beda Vin, udah jatuh beda. Jam banget dah. Iya udah beda kelas udah. Sekarang nih kita kemarin nih dari orang lagi kita orang kita gimana saudaranya? Kalau pengalaman sih join OSIS di SMK itu benerannya di kelas 10. Ini cuma 1 periode kan, jadi terus kelas 11 tuh udah nggak ikut OSIS, tapi jadi beneran kelas gitu. Oh kayak mas. Iya. Sampai kelas 12 sih. Terus sekarang beneran juga di back. Ini kok kayak paling buat kali mati biasa. Apa sih nih kalian punya organisasi gitu? Ya, masalah apa gitu kalian ikut organisasi gitu? Apa emang dari SMK tuh udah ada niatan buat masuk kuliah, terus pas di kuliah tuh ada shipping juga? Ya, terus siapa yang mau jawab duluan? Ini pertanyaan buat pas sekarang apa gimana? Buat sekarang loh. Buat sekarang. Kenapa gua mau di ketua BEM Fakultas Manajemen dan Bisnis? Karena gua tahu mahasiswa-mahasiswi di sini pasti ada bakat yang mungkin masih malu buat ditunjukin. Makanya gue di situ taruh visi misi gue mau mengembangkan non akademiknya aja. Oke. Tuh, Berarti emang fokus tuh pengen nambah ini apa kacang mereka kan? Pengen fokus nambah nih. tuh. Emang lu yakin tuh kayak sama akademiknya mereka? Sebenarnya yakin nggak yakin, ya harus yakin. Karena menurut tuh akademik itu pasti udah tentu dijalanin kali ya, maksudnya kayak udah pasti dijalanin kan. Kalau misalnya non akademik kan mereka kadang suka malu buat nunjukin bakatnya kan. Ya setuju. Kencang. Oke. Itu bener. Terus selama lu jadi ketua nih Ken, lu udah ngeliat nggak potensi dari mereka? Apa aja udah dapetin Ken? Mungkin dari beberapa penampilan waktu yang sebelumnya, mungkin ada nari Nari gitu. bagus. Itu terus dari S2-nya ada nyanyi. Nyanyi ya. Tuh. Futsal mungkin ya baru-baru lah. Ya walaupun baru ada hasil 1. Tapi udah kelihatan kan bakat mereka walaupun 1. Bagus sih sebenarnya. Jadi lu tuh lebih fokus ke non akademik aja daripada akademik, karena kalau akademik pasti mereka mau gak mau yang ngejalanin. Iya. Kalau non akademik nggak sesuai sama, maksudnya mereka masih punya rasa malu gitu buat. Belum mau berani nunjukin apa yang dia bisa. Betul, setuju. Nah kayak kita nih udah 2 semester lu kan udah punya visi misi ya. Kira-kira lu merasa visi lu sama misi lu tuh udah terjalani belum? Merasa udah terpenuhi belum? Kurang sempurna sih. Menurut sempurna 1 sampai 100 berapa persen? Kalau dari diri gua 80. 80%. Lumayan gede. Oh, ngapain tuh? Masih letaknya. Misalnya bentar lagi kan periode kita kelar kan? Iya. Nah, Sampai Desember kalau nggak salah ya? Betul, Desember. Udah 80% udah lumayan. udah keren. Udah enak. Apalagi buat semester bawah, terakhir lah semester 2. Gokil. Terus lanjut, siapa yang mau duluan? Ya udah gue. Nah, oke. Tadi aku pertanyaannya. Pertanyaannya tuh Awal kan kalian mau masuk BEM gitu kan? Kalian waktu SMA udah pernah di organisasi kan? Kenapa kalian di pas masuk kuliah tuh harus ikut BEM? sebenarnya awal gue masuk kuliah itu gue nggak organisasi gitu. Oke. Cuman ya itu lah, makanya kayak kemakan TikTok, ngerti gak sih kayak Iya, yang ngerti. oh iya yang kayak terus Bisa diterima kan? ya gitulah pokoknya. Terus abis itu gue kayak ngerasa nih kayaknya ini seru gitu. Terus juga nggak seru sih, kayak nggak, maksudnya kayak apa sih namanya,
pas gue ngeliat yang periode kemarin tuh yang pengangkatan apa sih yang debat yang apa sih yang kalian kemarin pemilihan itu sampai gue pengen tutup tapi gue malas debat gue malas debat jadi karena malas debat jadi nanti dulu deh tapi udah pilih kan jadi sekretaris iya Terbayar oleh Kenny. langsung ketuanya kayak naik sekretaris Kalau bikin suhunya ya suhu. jadi kayak kalau jiwa-jiwa organisasi itu kontak-kontak Iya. Boleh. tapi seneng nih ya seneng alhamdulillah Gak ada misal Kak. nggak ada hal-hal tuh terus kalau lagi tadi gue mau ngomong apa ya apa ya tebak Gue gak tahu. Gue juga gak tahu. Gue bukan dukun. udah lanjut deh Pertanyaannya apa tadi? Sama nih. bahasa Alasan kalian tuh mau join organisasi itu apa? Alasan ya. Sebenarnya tanpa alasan bisa nggak sih? Tanpa alasan apa? Jadi saya alasannya. Gak apa-apa. Ditawarin terus ya udah deh. Nah, gue terima semuanya Pasrah. kalian. Pasrah. Nggak pasrah kayak kalau pasrah gue harus dipaksa dulu dong. Oh, Ya. Kan nggak kayak lu mau nggak jadi sekretaris? Ya udah. Jadi Jadi kepala gitu kayak. Ya udah deh gitu. Ya udah gitu. ya Tapi kan dia nanti ikut ya. ya Ya, ikut ikut dulu aja jangan di dulu aja gitu. tapi setelah kayak ikut aja dulu itu ada yang nyesel Ya mungkin ya namanya juga bendahara kan. Penting. Sebenarnya tuh bendahara tuh berarti itu kan mengikat sensitif ya. Jadi Iya, gue iya, menurut betul. gue cukup menyesal dikit lah ya. Betul. Dikit juga ya. Oke. Itu sesensitif itu Iya, jadi sensitif. kayak takut gitu kan. Nah, kalau takut mah pasti gue aja duitnya bos. Tenang aja, gue baiknya mah aman. kasih steak mah bukan mah minum pakai minum kopi lu mah. Ah, nah, gue minum kopi. Kok gue kan anak baik-baik. Normal, gue nggak pernah minum kopi. Apa itu kopi? Karena Apa itu? Tumblernya ini kayak kopi. Gak pernah gue kayak gitu. Ntar kameranya udah baru ya. Ah, kalau kamera iya. Gue kan kamera. Itu apa tuh maksudnya? Ada yang punya. Gue jadi gimana kalau bisa kamera. Tapi gue minta sponsor ke kampus boleh gak minta kamera? Ya. Izin. Saya kan nggak bisa gue berapa saya tambah. Kita kita. Kita lanjut kali ya. Nah, Boleh. kira-kira selama 2 semester ini, 2 semester menjabat, pengalaman apa sih yang kalian dapat di BEM di BEM sekarang? Kayak kesenang apa? Hal yang menarik dari BEM, yang Sedihnya. senang sedihnya itu apa? Ya boleh. Boleh. Kalau apa itu namanya kalau kenangan yang membahagiakan sih sebenarnya semua bisa-bisa aja, mungkin nggak ada yang bikin bener-bener wow gitu. Cuma ya kalau kesannya itu mungkin kita bisa belajar kayak gimana cara mengerti orang lain ya. Oh, betul. Kayak sedangkan orang itu kan satu tapi orang itu beda-beda tuh dari setiap orang kan mungkin ada yang pernah promote ada yang gitu kan kita harus internet Caranya gitu. ya tapi kita juga nggak boleh kena juga kan kita juga jangan gitu kan itu udah tanggung jawab. Benar. Berarti kayak belajar buat nggak egois gitu. Nah iya betul Nggak egois tapi kita juga bisa mengerti. Kenapa? Gue setuju sih. Gue nggak tanya sama gue. Sepakat. Udah deh. Ladies first. Gue bingung. Gue punya pesan gue. Kayak Pesan. selama Jangan di pengalaman Pesan sedihnya. pesannya apa buka aja. Yang punya ini mas. Jadi nggak punya kesan. Punya kesan dia. Padahal dia mau kayak mau gue Iya. dari Udah sama. udah Nggak punya kesan dia. kayak ya udah Banyak dia pulang lagi kayak orang. iya sampai kayak oli kayak ya udah Biasa. belum ada yang bikin greget gitu ya bikin juga tak udah dulu pokoknya santungnya Emang kehadiran gue kurang. Jantung berdebar-debar, rasanya tak
Tadi gue nanya, kira-kira selama 2 semester ini tuh ada nggak sih pengalaman lu kayak bahagia dan sedihnya selama mengikuti event-event, rapat-rapat, terus juga kayak pengajuan proposal gitu. Apa ini sekretaris pasti bakal dikejar-kejar target nggak sih? Iya, betul. Oh, ada kejar-kejar target lu udah biasa. Biasa. Ya kan lu tahu, gue kan ngerjain proposalnya sehari jadi. Iya benar. Sehari jadi. Bener. Lalu aduh. Saksinya gua. Kalau bisa dikerjain sekarang ya ngapain nanti gitu kan. Oke, konsisten berarti. Jadi ya apa kenangan yang bukan yang apa sih tadi? Kebahagiaan, dan kayak gue lebih ke anggota kitanya aja sih, kayak mereka ini lebih walaupun kita ada problem atau ada sedikit problem gitu, dia tuh kita tuh saling ngerangkul satu langgan. Terus juga apa ya, berusaha kayak apa sih tuh kalau dibilang tuh kayak apa ya, tentang apa memutar pikiran. Iya, ide kan lain harus lagi ide. kayak gue lagi ke mereka aja sih. Karena ya kalau nggak ada mereka nggak kita. Betul. Banyak 3 orang 3 pun sama. 3 kepala otak. Kalian tuh 3 pilar. Langsung dia aja 3 pilar. 3 pilar. Bekasi mana? Ini kalau kaplok ya. Iya. Gimana dikasih Kenny? Itu dia ketuanya langsung. Pasti bakal banyak nggak sih pengalaman bagian sedihnya? Ekspektasi gue nih jawabannya bagus. Ada gue ekspektasi nih puncak. Bahagia. Kalau gue bahagia punya tim yang jalurnya bagus, komunikasinya lancar, ide-idenya bagus. Terus yang saling merangkul ya. Lu ngejilat ya? Jangan ngejilat gitu dong. Enggak bagus kan, yang bagus lu. Iya. Gua nggak menjilat, gua kan menilai. Nah, yang bikin gua sedih itu diri gua sendiri. Kan udah 80%. 80% udah bagus ya? Nah, cuman diri gua itu belum lebih mendekatkan diri kepada mereka, lebih mengerti mereka. Berarti lu kayak bahagia karena punya tim yang bagus, punya ide yang bagus, kreativitas, terus mau kerja sama, tapi lu sedih sama diri lu sendiri yang gak bisa partisipasi dan kayak seakan-akan lu gak bisa mengerti mereka gitu. Ya betul. Bohong doang. Sekarang mah dia ngerti dia ngerti itu. Ditanyain kenapa mulut tiap hari sama dia. Apa Pengen gimana? Kalian suka tidur belum? Nah, ketuanya kan ngatur aja gitu. Kayak dia sebelumnya kan Repan itu, Repan juga belajar dari gue ya. Kata Repan memang kayak gitu belajar dari Gue juga belajar dari Repan ya. Gue juga belajar dari Repan juga. Bukan nggak percaya, parah banget. Sebenarnya, gue ada pertanyaan yang pengen coba kita kalian nih. Kalian tahu sendiri kadang tuh kehidupan mahasiswa tuh suka bingung. Ngapain gue bisa organisasi gue lakukan ke IPK? Gue pengen tanya pendapat kalian soal itu. Itu jujur itu gue pertama kali tuh. Iya. Gue mikir kayak ya gue tuh takutnya kalau misalkan lu baik untuk organisasi gitu tuh resiko. Iya. Tapi katanya gimana? Faktanya gue bisa. Alhamdulillah gue bisa kayak ya kan kita kan manajemen ya, manajemen kan harus bisa membagi waktu. Coba manajemen kita bisa membagi waktu. Iya, itulah alasan kenapa dia bisa bikin proposal dalam satu hari. Karena dia belajar di manajemen Universitas Mitra Baksa. Iya. Lanjut. Apa tadi? Iya. Soal kenapa kalau dari SD, kenapa gue itu ketimbang fokus ke IPK? Karena tuh suka gini, gimana ya? Banyak mahasiswa tuh yang lebih mengiris lah. Gue kalau ikut organisasi itu bagi gue buang waktu doang. Gue ada. Kenapa?
sebelumnya kan gue juga ini kan sudah pernah, sebelum gue kuliah ini kan gue setahun pernah kerja juga kan. Iya. Dari pengalaman gue juga, nilai itu untuk di tempat kerja sekarang tuh nggak penting. Kenapa? Mungkin emang itu jadi nilai plus kita buat IPK kita penting, IPK kita tuh bagus gitu. Iya. Nilai kita bagus gitu. Tapi itu tuh nggak menjamin kita buat kerjanya enak, nggak menjamin. Kita lebih pasti perusahaan itu bakal nyari yang lebih pengalaman, terus juga relasi juga banyak. Itulah pokoknya. Jadi ya organisasi kalau menurut itu kecil. Berarti harus balance ya, itu ya, harus balance. Tetap harus balance walaupun organisasi, karena dua-duanya sama-sama penting sebenarnya. Sama-sama penting. Kenapa di organisasi? Sedangkan kalau kita mencari relasi itu nggak harus di organisasi. Karena gimana ya? Gua sendiri aja waktu sebelum dia pernah mikir kalau dari relasi aja nggak harus lewat BEM kita. Iya bisa. Jadi apa alasan utama kalian itu masuk BEM? Kenapa kalian masuk itu organisasi ketimbang nyari relasi dengan cara lain? Karena kalau kita masuk ini gue jawab nih, nggak apa nih? Jawab boleh. Oke. Karena kalau menurut gue itu awal kita ngelatih diri tuh di sini di PM. Nanti nggak? Iya. Jadi dia nih ketua nih, ya kan berarti kan melatih kepemimpinan kan? Iya, betul. Kayak gitu maksudnya. Betul. Berarti kayak karena sekarang lu lagi di universitas dan mungkin band inilah yang bisa dijadikan jembatan untuk lu ke depannya gitu. Gitu maksudnya. Ada apa? Sebenarnya yang biasanya gimana ya, waktu awal kesini tuh ada pasien yang mau buka grup sejam bukain organisasi. Iya. Sebenarnya tuh kayak merasa pengaruh, terus ditingkat pasti selingkuhan, terus kerjain deh kayak berapa gitu. Sebenarnya itu itu salah sih, kayak kalau kalian ikut berarti kalian itu termasuk orang-orang yang nggak mengerti diri itu kayak. Padahal awalnya juga kayak dosa aja, kayak dia nggak seberat itu, nggak seperti yang dibikin orang-orang gitu kan. Terus ini fakultas IPK kan, nah di organisasi itu bisa manajemen kita kan juga manajemen SDM juga kan. Aku berharap itu manajemen kayaknya sebenarnya bagus banget kalau jadi ada kan sebenarnya tergantung diri sendiri tapi kalau bisa jangan jangan di organisasi terus kayak Berarti ya walaupun emang kelihatannya capek tapi kita tuh masih ada funnya lah. ada fadilah. Ada funnya, jadi balance guys, jadi nggak capek doang, tapi ketika acara udah selesai kita bakal merasa kayak wah bahwa ternyata acaranya berjalan gitu. Ada yang bisa Gua IPK buat gue gue nggak pentingin IPK, nggak ngaruh ya. ngaruh. Yang penting ya kan minimal 3, di atas 3 dikit itu udah bagus. betul. Dan berarti mensyukuri apa yang ada. Gue sebenarnya karena kan tidak jual IP kan tinggi masih kan ini makan 3 ya. 3 kali makan di potong sih. 3 pas. Oh, ada bakal sekali pun yang 3 ya. 3 pas. Sebenarnya ya kalau untuk ngomong berbagi pengalaman juga, gue tuh mikir, tapi gimana dari kata tuh gue udah pernah peduli kan. Kayak lu masuk kuliah gue mau ngapain aja dari semester 1 sampai semester 8. Ada kejadian yang gak expect gitu. Dan juga gue juga BEM aja sebenarnya itu di luar rencana gue. Kayak dari semester 2 ternyata udah join BEM. Padahal ya sama-sama aja pengalaman gue gitu. Terus gue tuh suka penasaran nih karena gue tuh punya teman dari luar kampus ini juga. Dia tuh gak join organisasi, cuma dia tuh ngasih pertanyaan ke gue kayak gitu. Kenapa harus join organisasi? Sedangkan hal di organisasi bisa lo dapetin di luar organisasi. Masuk kan? Jadi masalah relasi, masalah komunikasi, masalah pengalaman itu bisa didapetin di luar organisasi. Terus dia nanya lagi, jadi apa alasan lo buat join organisasi? Jawaban gue ke dia itu sebenarnya gak yang bingung gimana. Jawaban gue sih banget ke dia. Di organisasi ada pengalaman yang nggak bisa selalu dapetin di luar organisasi.
kayak di organisasi lu harus ngerti atasan-atasan mulai dari kapolrinya, DK-nya, bahkan rektornya. Lu harus bisa ngobrol sama mereka ya. Kalau lu nggak join organisasi di kampus, lu nggak bakal dapetin. Misalkan nih, lu mahasiswa biasa tapi semua sama rektor masalah acara, pasti nggak bakal bisa kan? Pasti dia ngomongnya kayak gimana kan? Kurang lebih kayak gitu. Dari situ dia mulai mikir, oh iya juga kan gue bakal join organisasi dari awal. Cuman balik lagi sebenarnya, mau kalian join organisasi, mau kalian magang, atau kalian ikut seminar atau webinar doang, itu semuanya sama-sama penting. Karena ya tergantung individunya kalian aja mau kayak gitu. Kalau emang mindset kalian bagus, ya hasil ke diri kalian bakal bagus juga kok. Betul, setuju. Terus juga kalau seandainya benar kayak kita nggak harus ikut organisasi supaya dapat relasi, kayak contohnya tadi IPK kan penting tuh. Kalau nilai kita bagus di salah satu mata kuliah, mungkin kita bisa ikut lomba-lomba dan lain-lain. Nah, itu kan di luar dari organisasi ya bang. Dan itu juga di dalam perlombaan itu pasti kita bakal kayak banyak dapat relasi-relasi seperti orang-orang yang keren lainnya lah yang ikut lomba lah. Kayak gitu. Berarti sebenarnya sama-sama penting guys sih. Karena utama macam kehidupan mahasiswa ya hidup kalian mah tentuin sendiri aja lah. Mau kalian mau kayak gimana, mau kalian jadi organisasi kayak mau kalian jadi mahasiswa biasa kayak mau kalian jadi kupu-kupu juga sebenarnya terserah kalian. Betul banget. Dari gua sih sarannya ya, kalau emang kalian nggak pengen join organisasi, mungkin perbanyak komunikasi lah sama teman-teman kalian yang di luar, biar setidaknya pas kalian lulus tuh nggak sia-sia banget. Iya betul. Apalagi kayak pas lagi kuliah juga kan kita kalau udah berorganisasi nih, berarti kita punya privilege buat ngomong ke yang tinggi-tinggi sedang. Yang mahasiswa itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Nah itu kita manfaatin guys. Karena biasanya tuh dari relasi-relasi atasan-atasan ini kita dapat lebih banyak relasi lagi. Betul, kita diajak ke sini, terus kita bisa diajak bersosialisasi keluar. Diajak penelitian dosen kan. Pengalaman itu yang nggak bisa didapetin di luar organisasi sebenarnya. Jadi kita nggak cuma bisa ngeliat di lingkungan kampus doang, cuma di luar pun kita juga bisa ngeliat. Selain organisasi BEM juga banyak organisasi di luar kampus kan istilahnya. Kita relax lagi. Itu kan mungkin dari gua doang lah ya. Kalau kalian masih pengalaman sendiri lah. Ada kayak gue cerita dulu kan, gue pengen tahu sebenarnya. Gue lupa bahas ini, masa gue bahasnya dari awal sebenarnya Rio. Oh gitu. Gue pengen tahu cerita mereka nih dari sebelum bentuknya BEM tuh kayak gimana. Kenapa bisa sampai jadi project kayak gini? Ini di mana? Awal mula perjalanan kalian menjadi BEM tuh kayak gimana sih? Kalau iya. So, Ya intinya awal mulanya ya gimana ya, ada paksaan gitu lah, tapi kayak tergantung kitanya juga. Tapi semakin lama kita kayak semakin udah stabil gitu. Baik. Mungkin di awal-awal kita bakal buat depressing, tapi sekarang kita Tapi ya udah stabil kita mungkin kayak udah tahu apa yang dia iya, udah tahu kekurangan mereka, udah tahu kelebihan mereka, nyicil tulisan yang bisa kirim semua. Cuma tinggal mungkin ada beberapa yang belum ya, maksudnya belum bisa mengimbangi yang lain, terus menjadikan dia bekerja untuk semuanya, ya kan? berarti itu boleh dibantu. Dengan kita jadi kayak sekarang karena di atas angkatan atas kita kan ya tau lah sedikit kan sebelah lapangan emang ada mau kan mana itu ada kita tutup. Terus kita kan juga ibarat ada tingkat nih, kita mau ke atas kayak biar orang masih kecil juga Spasi tuh spasi ya SMP lo kenal kan yang mau apa ya situ. Iya betul. Kayaknya mungkin yang angkatan atas tuh kurang ini kali ya, kurang didorong mungkin. Iya kurang ada rasa interest. Iya kita sama budaya. Karena kalau misalnya dijalanin mungkin bakal happy lah. Tugas terus kita ketemu orang-orang yang cerita itu bisa bikin happy guys. Kata orang-orang ya BEM tuh sibuk banget sih kalau misalnya waktu buat IPK nih. Kalian sendiri pas jadi BEM gimana, masih ada waktu untuk belajar nih? Banyak ya? Nilainya bagus-bagus aja kok. Tergantung males dan enggak ya. Tergantung kalian ya. Iya tergantung kalian ya. Kalian males apa enggak? Kita bisa bagi-bagi waktu buat diri kita sendiri. Betul. Sebenarnya dari organisasi kayak BEM itu sibuk apa enggak? sibuk.
Kalau sibuknya pas mau ada event doang. Iya. Pas kali itu nggak sibuk kan kita Enggak. kayak gimana mahasiswa biasanya aja nggak program gimana gimana. Enggak yang kata orang kuliah rapat kuliah rapat. Betul, apa kuliah apa? Sebulan 2-3 kali kalau ada event apa bahkan itu disebut jangan lihat tampilan Ya, gitu. kalau berarti gimana ya? Capek. Bukannya pengen ngejudge gimana, cuman gue sendiri juga doain aja gue paling santai ya. Jadi gue nyantai gak mikirin ini itu orang kayak biasanya aja. Kayak ikut yang kayak kebetulan aja, bahkan gue bawa orang. Aku juga beresasi aja sini. Karena emang menurut gue, ya nggak sibuk-sibuk banget lah, masih bisa ngeluangin waktunya. Kalau meningkat ini kasih gue gampang. Terus nih kalian kan dia ya, ikut demo nggak? Nah, Apa alasan kalian ikut demo? nah, ternyata demo itu masih soal pemerintah. Sedangkan kita kan ini KIP. Betul. KIP dari mana? Dari pemerintah. Jadi kita berusaha macam-macam gitu. Ya, jadi kayak ya mungkin kita ada mungkin bisa cuma kita dulu nih demo ini tentang apa Berarti emang harus tahu latar belakang itu apa dia? Iya. Nggak kita salah di demo ya. Kita harus tahu apa yang lagi di demo kan. Kalau Jangan editor ini. Jadi kayak kita harus tahu latar belakang kayak gimana, apa yang lagi di demo kan. Jadi kita nggak bisa asal-asal ikut demo karena kita sekarang lagi berkuliah dibiayai oleh pemerintah. Jadi tanggapan kalian soal mahasiswa yang ikut demo tuh kayak gimana? Kalian pasti udah ngeliat kan beritanya. Kan ambil kan soal Iya, kalau aku menanggapi yang MBG itu itu sebenarnya karena mereka nggak ada yang demo itu kan nggak merasakan MBG ya udah jadi mereka kayak buat apa gitu, tapi kan bagi orang yang merasakan itu berguna. Mungkin ada yang kayak orang tuanya asam ya bahkan kan ada tuh berita yang MBG ini bawa pulang tuh buat teman sih ya benar membantu sih Itu jajannya gua. Itu termasuk keluarga gua juga. karena MBG-nya tuh nggak cuma kadang kan ada buatnya tuh ini Karena sebenarnya yang bermasalah itu kayaknya bukan dari bukan dari programnya, tapi dari yang berjalan. Benar bukan di nggak berniat gimana, cuman ini berarti pendapat kita gimana banget. Kira-kira kan udah 2 semester menjabat dan jabatannya akan berakhir di Desember nanti. Iya, lanjut nggak? Nah iya, pertanyaannya itu kira-kira lanjut nggak? 2 periode. Gas nggak? Kalau menurut pribadi gue masing-masing ya masing-masing. Pribadi aja. Dari pribadi gue sendiri, gue kalau misalkan dibilang ditanya nih sanggup enggak, gue sanggup sebenarnya. Tapi gue tergantung sama kalian juga. Harus ada gue. gue jujur kalau untuk apa ya, gue pernah ditanya tuh sama kakak gue dulu kan waktu SMK. Itu kan gue masih sekretaris ya. Iya. Ditanya tuh pas waktu periode kedua itu kan gue sempat diwawancara lagi, katanya Nay lu kamu katanya kalau misalkan dia akan jadi ketua OSIS mau kan? Enggak mau. Akhirnya karena gue bantah itu gue nggak mau. Akhirnya temen gue yang emang di bagian sekbid nih, ya kan dari BPH nih sekbid kan ya. Nah sekbid temen gue itu dia naik ke atas, tapi untungnya dia bisa itu. Untungnya bagus ya. Bagus. Sesuai dengan bahan kita dia juga sampai kemarin kan. Iya, Mungkin. bener. Itu ternyata sendiri. Iya. Jadi gak ada. Kalau gua dia lanjut karena mungkin ada kerjaan gua yang belum terjelas gitu kan. Jadi mau membenahi kesalahan kemarin. Satu kesalahan, dua mungkin ada ide gue yang belum jalan nih. Kerjaan gue yang belum jalan. Emang ide lo ini
nggak bisa dijalankan sebelum Desember Pak kalau mau gimana. Karena Desember juga masih lumayan lama. Iya. Maksudnya tuh yang Gue juga lagi nyari yang baru-baru. jadi sebetulnya tuh belum ada ininya mau gimana. Tahu ini apa enggak? Iya. Gak tadi. Ada lah spesial. Ini poinnya tuh lu pengen membenahi masalah-masalah lu yang kemarin gitu ya. Iya. Terus pengen membangkitkan ide-ide baru yang lebih bagus untuk periode berikutnya. Nah, gitu. Tuh. Oke. Oke. Jadi lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Langsung aja, gas. Dukung dah. 80% jadi 100% tuh ya. Bismillah. Amin. Amin. Rencana lu gimana kan buat kalau depan bisa kepilih, bukan tahun depan sih, periode santai bisa kepilih kan? Ada. Oke, kita tunggu lah ya di Ada lah kayaknya. pokoknya dipersiapkan dari sekarang ya berarti. Iya. Keren. Anggotanya kok sama kan? Anggotanya mungkin lihat nanti. Ya. Tapi masih gak ada niatan buat ke demo aja kan? Kalau nonton juga kan ini terus. Ini kan tanggung jawabnya lebih gede. Iya. Gue reguler. Betul. Gue takut gak bisa mengkondisikan. Oh iya, apalagi di Unimba tuh ada di jalan kampus kan, yang berbahan pusat di Jakarta depan tahun minggu tuh ada nih kaji namanya ditaruh kan, takut nggak bisa ngurusnya lu ya, Iya. sama aja nggak mau. Bakat kayak lebih susah lah bukan tanggung jawabnya lebih gede. Iya. Sama gua ada satu yang bisa ini kayak pala tuh, pala kan sebenarnya bagus dia, kalau gua jadi ketua kan. Iya. Karena dia bisa ininya banyak kan. Betul. Dia tuh banyak sebenarnya. Cuman dia malu kayak di depan. Langsung aja nggak tahu undang pala ya. Wow, ini apa dia ya? Terus kita undang pala. Tadi lu gimana mau lanjut ya? Kalau ditanya mau lanjutin gue sih enggak, maksudnya of course cuma Iya. kan kita di sekarang ini kan semester 2 aja kita yang mungkin piang Iya. nggak mungkin semester atas ya mungkin akan ada yang tahu tapi kita kan gak ada yang tahu kan. Tapi nggak mungkin juga kita bakal paksain yang bangun lagi gitu. Iya. Jadi kayak mungkin Iya. kalau emang ini nggak bisa mungkin ya Kalian maksud ya buat ngajarin mereka dulu. Kalau disuruh kalau ditanya mau ngerebut atau enggak ya enggak. Enggak. Ya. Gak berani apa nggak mau? Ngerebut kan berarti dia masih ada jabatannya dong. Ya, oke. Tapi kan itu datang kata gua salah tuh kayak iya kata gua salah nih. Kalau ngerebut berarti ayo udah parjum aja gitu sama Ya. aja. Iya, benar. Ya, buat kayak naik aduh. Kalau ngerebut juga tapi kalau memang kan kalau dibilang tadi ya pemimpin itu kan dipilih anggotanya. Jadi kalau anggotanya kayak oh dia cocok ya udah dia ya udah gitu loh. Jadi kayak bukan ngerebut namanya. Iya, Kayak pemilihan dia. Jadi anggota milih yang kayak ini bagus dan ini juga bagus, ayo kita adu. Ya. Jadi siapa yang paling bagus dan bagus. Jadi emang tergantung dari kalian juga. Salahin dia. Gue yang salah ya. Seperti itu. Jadi ya emang tergantung dari kalian sama dari anak-anak itu kan. Iya. Jadi ini menurut kalian nih dari berapa kandidat ini siapa yang pantas? yang paling meyakinkan tuh yang mana gitu. Buat kalian yang nonton kira-kira 3 anggota inti ini lanjut atau enggak? Tulis di komen. Emang di komen. Ada. Enggak main gorengan itu. Kayak apa ya? Temen gue nih yang dulu waktu OSIS tuh jabatnya jadi bendahara juga tuh 2 periode kan dalam gue juga ya. Cuman beda sekolah gue ini beda sekolah tapi satu gedung. Oh Ya, iya, gitu. apa. Dia itu masuk di mau gospel nggak universitasnya? Terus kami Gua di Universitas Tribangkti kalau nggak salah dunia. Nah dia ikut, ya dia ikut hima gitu loh kayak khusus kampus juga sama. Dan gue ngeliat dari keberanian dia tuh kayak ini gue banget. Tinta pemilu 2 hari juga hilang. Tapi cintaku padamu nggak akan hilang-hilang.
Dia dari kendaraan terus udah berani jadi jadi jimat. Keren banget. Terus tahu dapat kalau lagi apa? Mau lagi dia dapat IPK 4. Nah, itulah contohnya guys, ikut organisasi belum tentu bakal merusak IPK. Tergantung dari kalian ya. Role modelnya tuh yang baik-baik aja gitu ya. Iya, betul. Jadi ya inspirasiku tuh dia. Ya, kalau mereka dia. Terima kasih yang sudah berkuliah di teman saya yang di Tribakti. Ya, teman saya yang berkuliah di Tribakti, terima kasih udah mau Inspirasikan. Naila. Dan sekarang tuh udah jadi sekretaris yang bisa mengerjakan proposal Satu hari. Ntar gua kasihnya kayak dia. Parah, kita kasih 10 ya. Kayak gitu tuh. Next. Nah nih, ada satu hal lagi. Enggak satu hal aja, ini masih ada beberapa pertanyaan. Di game kita ada kasus feodalisme nggak? Kalian tahu kan sebenarnya feodalisme itu apa? Tahu nggak? Iya. Lu kalau lagu gua. Kalau feodal mah. Coba jelasin. Nah, jadi kasus feodalisme itu kasusnya misalkan kita tuh punya bawahan, kita tuh pengen banget dihormati sama bawahan kita. Oh, senioritas. Kayak lu kalau pegang lu ke kakak kelas nih, kakak tingkat harus pakai emot apa ini? Emot mohon ya. Ya, terus kalau nggak lagi nih. Ada dulu terima kasih. Emang. Tahu aku. Ini mereka beku padahal mah ya minta Jatuhnya tuh, Iya. iya. Jatuhnya lu nggak mikir impact. for them. Respect, 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 man, respect. Tanggapan kalian tuh gimana soal di kasus-kasus kayak gitu? Tapi di kita nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Kita benar-benar sama harga semua kan? Insya Allah sampai ke mana jangan sampai yang kayak gitu ya guys. Iya, dari Setuju Gua- yang gue pernah denger mungkin dari kating Iya. kalau dulu ada mungkin diputus sama angkatan semester 8 Karena mereka ya. Alhamdulillah. putus karena aku juga udah benci sih sama orang yang senang kuli Ya karena apalagi lo pengen dihormatin Gelengkan kepala dan katakan emang gue tuh jaman karena menurut gue kalau pengen dihormatin tunjukin sikap lu. Benar, iya betul. Lu ngemis-ngemis lah nggak bikin orang dapat respect. Malah jadi kesal sendiri. Malah jadi kayak ngeliatnya udah males ya. Tapi kalau seandainya iya betul. Karena kalau seandainya kita lindungin value kita, malah justru orang bakal respect sama kita. Contohnya jangan deh. Yang menjadi ya kan ada pil orang ada mobil yang kita juga orang penting nggak kelihatan jangan gitu kata mobilnya ada dokter ada pokoknya itu cuma foto skate doang di sini sama di kamu Next time, roket jangan kita Jangan ditanya gimana? udah kenapa kalian tentang kita Islam Emang aku tuh gimana kalau di kontina nggak ada ya? Iya. Ya beneran sekarang. Tapi kayaknya itu gitu jadi salah satu alasan buat orang-orang ini kayak nggak usah dibedain kan kalian gitu apa ya? iya Mereka tuh udah ngerasa kalau film bakal ada kayak gitu. oh iya Terus mereka tuh mau peringatkan, cuma kalau diajak gitu juga sih kayak nggak semuanya seperti itu. Kita juga harus ini bener gak sih di vaksinnya gitu kayak ternyata pun nggak semua habis. Untuk tahu kita harus mencoba. Iya, berani dicoba guys. Betul. Karena kalau kalian masuk universitasnya Bangsa, terus kalian join BM-nya, kalian tidak akan menemukan hal seperti itu kan. betul jadi buat mahasiswa baru nih nanti adu PKKMB kalian langsung tanya aja ke diri kak cara join BEM efek gitu kayak gimana sih kak gitu loh Iya bener. Kan cuma kasih tahu caranya, aku kan Ya. menjelaskan caranya. Nanti selebihnya kan diserahkan oleh istrinya. ya kalian nggak dimantaukan dan ya Tergantung. Jadi ada lagi menurut kalian tentang senioritas ini? Nah, sih pokoknya generasi selanjutnya jangan sampai ada gitu. Betul. Berarti tadi udah diputus oleh semester 8 Dan kita hari semester 8 sekarang ya? iya Keren, kasih untuk buat
orang yang kayak itu Iya, karena mereka apa terapi yang terpublik tuh. Dulu juga dipesenin mungkin sama semester 8 rampul yang di bawah, jangan lo nggak rampul. Soalnya dia butuh temen di Iya, atas. dari kita juga sih. Iya, dia. Karena kalau kita lihat juga ya, setiap BEM ngadain acara walaupun semester 8 ini sibuk, mereka selalu ikut loh. Iya betul loh. Selalu ikut kayak berusaha meluangin waktu walaupun nggak semuanya, tapi mereka tuh Iya, ikut. Iya. Ada itu tentang mereka. Iya, tentang mereka. Betul. Nah, yang gak ikut itu pun karena emang ada yang magang, ada yang lagi skripsi. Ada yang lagi pada Iya, sibuk, lagi kan? sibuk banget. Iya, benar. Keren sih dia, dia merangkul banget kan. Iya. Nah, yang mau PKKMB bulan September ya, yang betul gue pengen saya tuh ini lah masih pesan-pesan buat mahasiswa baru nanti, pesan kalian untuk mahasiswa baru apa, terus harus kasih saran juga kira-kira mereka harus kayak gimana selama ini nyampe kuliah ini. Boleh duluan. Pesan sama salah sih. Pesan dan saran. Pesan. Kalau pesannya bergaul. Bergaul. Jangan circle-circlean. Kalau kalian Benar. kalau kalian tuh dari SMK atau SMA circle-nya itu join di sini, circle-nya itu lagi kayak nggak akan dapat sesuatu yang lain gitu. Betul. Bosan. Iya, betul. Ya udah. Iya. Itu kalau sutradaranya nih. Aduh. Terus Ya udah Itu itu. Itu apa tadi? Pesan ya? Iya. Terus sarannya sih jangan ikutin kata orang ya, kayak tadi contohnya nggak usah join ini nggak usah diikutin sih, ikutin kata hati sendiri aja karena diri sendiri ya gitu. Mau kayak apapun gitu, kayak ini bukan tipe gue banget deh, tapi kan kalian tahu kayak contohnya Gubernur Stephen itu iya, dia kan princess banget kan, tapi dia bisa memiliki gitu bahkan terbaik seperti jual sampai abang itu birthday aja diri sendiri aja deh. Iya. betul. Apa? Gua udah sebenarnya juga bagian sama sih di Kita lagi sama ya. hampir sama. Jadi dia intinya itu tadi gua lupa. Pesannya untuk maba, apa sarannya untuk maba nanti akan pas dia join Universitas Madrid ada maksa atau punya pikiran mau join PB. Iya, mantap. Tinggal milih ya. Padahal gua lagi kosong ini pikiran dik. Udah berarti ketuanya Pesan buat maba, nikmatinlah lo kuliah di sini, jangan terbebani. Terus lo boleh circle, tapi lo tuh jangan fokus sama circle lo doang, lo juga harus bisa berbaur sama yang lain. Itu gaul, intinya mah gaul. Gaul tuh kata Loli. Terus pesan apa lagi? saran. Pasangannya nggak usah dengerin kata orang lain. Sama dong. Well. Kopi paste. Nah, ini udah cocok. Saran. Iya, boleh. Kibin. Saran buat maba. Ayo join BKM itu. Oke. Dapat apa main di NFMD? Dapat hikmah. Seru tahu di FFD. Seru tahu. Kamu pernah bisa ini. Seru apalagi ya pasti bakal gabung sama kita juga kan, maksudnya kayak kalian tuh kayak tasik pasti tuh kalau di sini kan kita kan kayak cuma kita aja ya. Nah kalau misalkan ada anak-anak baru kan jadi asik gitu kan ya. Percayalah mereka bertiga ini tipe-tipe ngerangkul kok. Betul. Mereka ngerangkul banget guys. Kita yang tadinya nggak akrab, yang tadinya diem kayak Haira, salah satu anggota B, jadi Krisnya banget, jadi tanggil banget juga. Gara-gara dapat tuh. Dulu Krisnya juga pemalu kalau nggak salah. Itu Joli. Itu
Pasang itu dong. Iya. Mana-mana bareng. Terus juga kayak Wulan yang dia tuh nggak berani jadi ketua, sekarang dia mencoba jadi ketua pelaksana kan. Iya, Dia diemin aja udah. kalau Kanaban agak sedikit ngawur. Agak dropper. Jangan di tempat yang hanya itu aja. Keluar zona nyaman. Iya benar, harus keluar zona nyaman. Jadi kalau kalian nggak mencoba ya kalian nggak bakal tahu rasanya seperti apa. Betul, itu dia. Jadi jangan ngomong nggak enak kalau kalian nggak pernah nyoba. Ini khusus yang KIP ya. Kalian ini dikasih beasiswa lah, dan itu dari pemerintah kan. Jangan disia-siain juga. Jangan disalahgunain juga. Apalagi itu dan pokoknya kalian nggak boleh sia-siain kesempatan ini dan macam-macam. Kalian ini dapat KIP, apalagi emang bener-bener lagi butuh bantuan ya dari pemerintah. Jangan macam-macam, pokoknya fokus aja mau kuliah. Kalau kalian bingung cara manage bisa kayak gimana, tanya aja sama mereka. Betul. Mereka pasti bakal ngajarin kalian buat cara manage kayak beli apa dulu, harus ngatur buat apa dulu. Yang pasti fokus ke kuliah guys. Bukan harus fokus Macam-macam dah. macam-macam. Kalau bisa nyari kesibukan lain, mending nyari kesibukan lain, entah itu di BEM atau entah itu lu nyari UKM, podcast juga bisa nanti kita Iya, kalian join podcast dong, bantuin gue ngelirin. Iya, kita bakal nge-rekrut ya. Gitu ya guys. Enggak, gue gak pernah capek kok kalau Yang penting ngadain lomba atau nggak ngikutin lomba. Pokoknya kalian harus ikut wajib. Kalau nggak dipanggil orang gaya. jangan gitu dong Akun bro. kena gue sama pro. Pokoknya kita bakal ngadain acara yang emang mungkin bakal meriahkan bumi bang. Berarti ini waktunya untuk promosi berarti ya. Promosi dong, banyak masa. Elah. Ini tuh emang itu lah pokoknya. Ada loh pokoknya. Baca aja isi hatinya naik, dan juga tahu. Langsung kotak aja ke dia lah. Agar berarti kayak selfie dari pesan dan kesannya dari sangat tua, sangat rasa bendahara tuh kayak kita jangan terjebak di zona nyaman. Kita harus merangkul, kita harus join lah misalnya, tapi joinnya yang baik-baik aja guys, jangan yang merusak diri kita sendiri. Kita terutama buat yang KIP, ketika kita udah dikasih privilege sama pemerintah, sama kampus, kita manfaatin dengan sebaik-baiknya. Karena hal baik yang kita lakuin itu akan baik juga buat diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, paling tambahan dari gue sih ya punya pendirian lah, dan aku setuju sama mereka kan, harus punya pendirian sendiri, jangan terlalu FOMO ngikutin apa yang ada di TikTok, apa yang ada di sosmed lah. Kalau kalian belum ngejalanin, kalau kata aku mending cobain dulu gitu aja. Iya. No comment kalau. Jadi jangan takut untuk mencoba ya guys. betul, jangan takut buat mencoba, keluar dari zona nyaman. Mending cobain dulu sebelum kalian Gagal berhasilnya belakangan. kalian tuh sebelum berhasil pasti harus gagal dulu. Betul. Terus buat juga selain maba-maba nanti, buat mahasiswa yang udah ada di Universitas Mitra Bangsa, jangan ragu buat ngasih kita saran kegiatan atau saran kayak kritik-kritikan untuk kita. Terus kalau seandainya ada, misalnya kalian habis nonton podcast ini terus kalian tertarik sama podcast ini, langsung hubungin kita, bakal diskusi untuk untuk gabung, untuk collab ya. Misalkan nih kalian punya bakat atau minat terus kalian pernah menang lomba, ngomong aja ke kita undang nanti. Betul. Atau mungkin punya bakat atau aku belum ikut lomba, belum dapat pamerin aja di podcast. Langsung pamerin nanti, kita bakal kasih nih ada loh kita kasih panggung buat kalian. Langsung aja kontak. Nanti kontak personnya nanti bakal taruh lagi di deskripsi. Ya oke. Ya kalau ada kita udahin aja lah ya. Iya. Lama kan kita udah dari jam 1 dari jam 1 sekarang sampai jam 2 kan. Setengah tiga. Udah 1 jam ya kurang lebih kita ngomong. Mungkin itu aja kita santai. Oke, sekarang kita tutup podcast kali ini. Terima kasih banyak buat
tamu kita dari ketua BM itu ada Kenny, ada sekretarisnya Naila, dan bendaharanya Loli yang udah menyempatkan waktunya hari ini. Pasti kalian sibuk banget karena kita menuju PKKMB. Di belakang juga ya? Iya. Ya. Terima kasih ya untuk waktunya. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you guys buat di next episode. Dadah.